Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Sayagan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita sudah memasuki bulan November. Kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 1 November tahun 2021. Bersama dengan gereja kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam perayaan kali ini kami kenangkan semua orang kudus yang mengimani dan mempercayakan dirinya kepada cinta kasih-Mu, entah mereka itu terkenal, entah tidak. Dengan para kudus itu kami telah Kau perkenankan dalam umat-Mu, dalam gereja-Mu. Maka kami mohon dengan perantaraan mereka penuhilah doa keinginan kami dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda bahagia Tuhan Yesus adalah mewartakan tentang keselamatan dalam arti tidak hanya di dunia ini, namun bersifat eskatologis atau bersifat keselamatan setelah kita menyelesaikan hidup di dunia ini atau keselamatan kekal. Dalam sabda bahagia itu memuat sebuah jaminan bahwa setiap orang yang bertekun di dalam karya-karya kebaikan dan taat akan sabda Tuhan, maka kelak akan memperoleh kehidupan kekal itu. Sabda bahagia menegaskan bahwa selain Tuhan itu maha baik, Dia juga maha adil, sehingga Tuhan memberikan kepada kita jaminan jangan takut untuk mengalami berbagai macam penderitaan dan kesulitan, karena tetap berpegang teguh kepada kebenaran saat di dunia ini. Itu semua akan diganjar atau dibalas dengan keadilannya setelah selesai hidup di dunia ini. Sebagaimana para kudus yang akhirnya memperoleh mahkota kebahagiaan hidup kekal di surga, setelah di dalam hidup di dunia mereka pasti tentu mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan karena bertahan kepada iman dan kebenaran. Marilah kita juga memohon kepada Tuhan semoga bersama para kudus kita tetap setia, berani untuk memilih bahagia meskipun mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan, namun memperoleh kehidupan kekal yang juga telah didahului dan diperjuangkan, dirintis oleh para kudus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa meneladan para kudus, berbahagia untuk selalu taat dan setia melaksanakan kehendak Allah, kebaikannya dan kebenarannya di dunia ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.